saya di rumah sendiri, tidak bersekutu, tidak beribadah bersama, itu akan melakukan ibadah sendiri, ya, dalam tanda kutip, membaca Alkitab sendiri, merenungkan sendiri, kemudian memuji Tuhan sendiri, ya. Mereka menganggap hal itu bisa saja dia lakukan, ya, tapi ternyata seperti kayu api tadi, kalau sendiri iman mereka lama-kelamaan akan padam. Jangan dipandang sebagai bacaan biasa, karena dengan membaca firman Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa jadi kita mendapatkan nilai nutrisi yang berbeda. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua rela seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu tahu ini ya, api unggun ya. Api unggun itu adalah sekumpulan kayu yang dibakar. Sebenarnya sederhana sekali. Tetapi kalau kita mengamati bagaimana orang membuat api unggun, itu adalah kayu disusun sedemikian rupa supaya nyalanya itu awet terus, dan mereka melihat bahwa api unggun itu memerlukan kesatuan dari kayu-kayu itu. Kalau satu buah kayu diambil dari kumpulan api unggun itu, misalnya kita ambil, ya, maka kayu itu lama-lama akan padam. Kayu itu berangsur-angsur akan padam sendiri karena tidak berkumpul bersama kayu-kayu yang lain. Tapi kalau kayu itu dikembalikan ke tempat semula, di perapian itu pasti akan menyala kembali. Saya tertarik dengan ilustrasi ini karena ternyata ilustrasi ini juga menggambarkan iman kita, di mana kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang seiman, mengadakan kegiatan bersama, maka sedikit demi sedikit, lama-lama akan padamlah iman kita. Ya, seperti api tadi, makin kecil menjadi bara saja, kemudian lama-lama juga mati kalau tidak dikumpulkan bersama dengan kayu-kayu yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai ada personal atau pribadi atau orang yang meninggalkan persekutuan atau kelompoknya, ya? Itu banyak hal. Antara lain adalah karena perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kebanyakan perbedaan yang saya amati itu bukan karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan rambut yang lurus dan keriting, atau yang matanya sipit, atau yang lain. Bukan karena perbedaan itu. Kebanyakan perbedaan itu adalah perbedaan ide, ya. Perbedaan isi kepala. Di kepala mereka itu ada hal yang membuat mereka itu berbeda, ya. Sekalipun berbeda suku, berbeda ras, tetapi kalau isi kepala mereka itu sama, mereka bersatu. Itu setidaknya pengamatan saya melihat hal itu, sehingga
tentu saja kita akan menyatukan ide yang bagus untuk persatuan di dalam keimanan kita. Ada pula orang yang berpikir, ya, satu orang yang lain berpikir bahwa kalau ya saya di rumah sendiri tidak bersekutu, tidak beribadah bersama, itu akan melakukan ibadah sendiri, ya, dalam tanda kutip, membaca Alkitab sendiri, merenungkan sendiri, kemudian memuji Tuhan sendiri, ya, seperti pada zaman terjadinya pandemi, ya, di negara kita. Mereka menganggap hal itu bisa saja dia lakukan, ya, tapi ternyata seperti kayu api tadi, kalau sendiri iman mereka lama-kelamaan akan padam. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan sendiri akan merasakan nilai atau apa yang diperoleh itu, atau dalam tanda kutip itu nutrisi yang diterima itu akan berbeda dengan kalau kita di dalam ibadah persekutuan atau di dalam kebaktian di wilayah, kebaktian di kategorial dan sebagainya. Pasti akan berbeda, ya. Yang saya katakan tadi, nilai nutrisinya, nutrisi akan firman itu sendiri. Kalau kita ditanya, ya, misalnya seminggu yang lalu di pagi hari kamu makan apa, kita nggak bisa mengingat makannya apa, minumnya apa, ya. Apalagi yang 2 minggu yang lalu, apalagi yang sebulan yang lalu, apalagi yang setahun yang lalu, pasti tidak ingat apa yang sudah kita makan, ya. Seperti hal itu juga di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan rekan yang lain itu mendengarkan firman di dalam persekutuan, dalam ibadah itu pasti tidak ingat sebulan yang lalu firmannya dari mana, ya, tidak ingat, apalagi yang setahun yang lalu. Tetapi di dalam kita mendengarkan firman yang lalu itu, kita sudah mendapatkan dalam kurung nutrisi akan firman itu. Jiwa kita sudah ternutrisi dengan baik, mendapat gizi yang baik dari firman itu. Ya, firman itu sudah membangun tubuh kita menjadi semakin baik. Dan itu tidak kita sadari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca firman Tuhan, melihat-lihat apa sih gunanya dari firman itu, ya. Saya cari-cari, saya search, ya, dengan Alkitab elektronik. Saya temukan sebuah ayat 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini saya pandang inilah gunanya firman Tuhan itu. Ya, yang pertama tadi saya sudah mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti gizi, ya, gizi atau nutrisi dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk menguatkan, menyehatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah sebagai tuntunan, ya, kita sudah baca di dalam
2 Timotius 3 tadi, 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa gunanya firman Tuhan adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan itu untuk mengukur, menilai kita itu benar atau salah dalam perbuatan kita. Kemudian untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, ya, kelakuan kita yang salah itu bisa diperbaiki dengan tuntunan firman Tuhan. Bisa juga untuk mendidik dalam kebenaran, ya, mendidik dalam kebenaran itu membuat kita selalu dalam koridor yang baik seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam persekutuan kita bisa memperbaiki kehidupan kita karena firman Tuhan telah mendidik kita dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai banyak sekali bidang-bidang atau bagian-bagian yang bisa kita jadikan alat kita untuk bersekutu, yaitu di dalam wilayah, di kategorial, di hal-hal yang lain seperti ini. Doa pagi pada saat ini adalah salah satu dari kita memperoleh persatuan. Salah satu dari tugas gereja adalah kita itu bersekutu. Ya, bersekutu atau bersatu atau menyatukan diri untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita juga akan bersama-sama berdoa, ya, mendoakan pergumulan-pergumulan, mendoakan mungkin masalah-masalah di antara kita supaya kita bersama-sama mengerti bahwa kita itu saling mendukung. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali dan kita sudah mengerti apa manfaat, nilai nutrisi pada iman kita karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan jangan dipandang sebagai bacaan biasa, karena dengan membaca firman Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa jadi kita mendapatkan nilai nutrisi yang berbeda, mendapatkan isi penguatan yang berbeda, menghadapi pergumulan hidup kita bisa dihibur oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu menjadi pedoman bagi hidup kita saat ini dan selamanya. Amin.